Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah. Saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan materi kepegawaian, yaitu pensiun pegawai. Nama-nama anggotanya yaitu Nur Hasanah absen 25, Nur Khalifah absen 26, Nurul Amirah Nasution absen 27, dan Raihan Permadi Nugroho absen 28. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Nur Hasanah. Saya Nur Hasanah dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang tujuan pensiun. Tujuan pensiun bagi pemberi kerja yaitu yang pertama memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan turnover atau pergantian karyawan. Yang kedua, meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Lalu ada tujuan pensiun bagi karyawan, yaitu yang pertama, kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun. Yang kedua, memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. Lalu ada tujuan pensiun bagi pengelola dana pensiun. Yang pertama, mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi. Yang kedua, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul Amirah. Saya Nurul akan menjelaskan dasar pensiun. Pensiun itu sendiri diatur dalam UU RI nomor 11 tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau dudanya PNS. Sedangkan dasar pensiunnya diatur dalam pasal 5 UU nomor 11 tahun 1969 tentang dasar pensiun, yang isinya adalah dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun ialah gaji pokok, termasuk gaji pokok tambahan dan atau gaji pokok tambahan peralihan. Terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya. Nah, pensiun itu sendiri juga diatur dalam PP nomor 49 tahun 1980, PP nomor 5 tahun 1987, PP nomor 8 tahun 1989, dan keputusan KA-BA-KN nomor 74 garing kepegawaian garing 1989 tentang pemberhentian dan pemberian pensiun PNS daerah serta pemberian pensiun janda atau dudanya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Hasanah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerima pensiun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969, orang yang berhak menerima dana pensiun yaitu yang pertama, pegawai negeri sipil. Ialah pegawai yang dipekerjakan oleh negara untuk membantu negara. Yang kedua, janda. Ialah istri sah dari pegawai negeri sipil yang telah meninggal dunia. Yang ketiga, duda. Ialah suami sah dari pegawai negeri sipil yang telah meninggal dunia. Yang keempat, anak. Ialah anak kandung atau anak yang disahkan secara hukum dari pegawai negeri sipil. Yang kelima, orang tua. Ialah ayah atau ibu dari pegawai negeri sipil. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Raihan. Saya Raihan akan melanjutkan materi presentasi kami kali ini. Selanjutnya ada materi jenis-jenis pensiun. Yang pertama ada pensiun normal, yaitu pensiun yang diberikan kepada karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun, seperti yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sebagai contoh, rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah telah berusia 55 tahun dan 60 tahun untuk profesi tertentu. Selanjutnya, ada pensiun ditunda, yaitu pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Adapun dalam hal tersebut, karyawan yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai. Yang ketiga ada pensiun cacat, yaitu pensiun yang diberikan karena karyawan mengalami kecelakaan, sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal di mana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal. Yang terakhir ada pensiun dipercepat, yaitu pensiun yang diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut. Materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Nur Khalifah.
awal pemberian pensiun, iuran pensiun pegawai negeri dan sumbangan pemerintah tersebut dipupuk dan dikelola oleh Badan Asuransi Sosial Hak atas Pensiun Pegawai, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Pasal 9. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil berhak menerima pensiun pegawai jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai yaitu telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun, mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun, dan oleh badan atau pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun karena keadaan jasmani atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya. Pegawai negeri yang telah menjalankan suatu tugas negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul. Nah, kalau berakhirnya hak pensiun pegawai itu diatur pada pasal 14 UU nomor 11 tahun 1969. Hak pensiun pegawai berakhir pada penghabisan bulan penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Rehan. Selanjutnya, pendaftaran istri atau suami atau anak sebagai penerima pensiun janda atau duda. Pendaftaran istri atau suami atau anak sebagai yang berhak menerima pensiun janda atau duda harus dilakukan oleh pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang bersangkutan, menurut petunjuk Kepala Kantor Urusan Pegawai. Pendaftaran lebih dari seorang istri sebagai yang berhak menerima pensiun harus dilakukan dengan pengetahuan tiap-tiap istri didaftarkan. Pendaftaran istri atau anak sebagai yang berhak menerima pensiun janda harus dilakukan dalam waktu 1 tahun sesudah perkawinan atau kelahiran, atau sesudah saat terjadinya kemungkinan lain untuk melakukan pendaftaran itu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.